Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan pagi hari ini, maupun ibu bapa saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara live, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Palmarum hari ini. Saya akan membacakannya tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29 mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berpengharapan dan mengaku, itu dua kata kunci yang dapat kita cermati dari nats puji-pujian pemazmur pada minggu ini. Berpengharapan dan mengaku bagian dari hidup orang-orang percaya. Berbicara tentang berpengharapan, tentu di sana juga ada mengaku. Ketika seorang pribadi berpengharapan kepada gurunya, ayahnya, mamanya, supaya dia dilayani dengan baik, diajari, berarti dia mengaku kemampuan dari gurunya, kapasitas dari ayahnya atau mamanya. Itu jelas. Demikian juga hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika berpengharapan, berarti kita mengakui kapasitas keberadaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu boleh kita cermati dalam nats ini secara berulang-ulang. Berpengharapan, mengaku, berpengharapan, mengaku.
Ayat 19 ada disebut berpengharapan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pengharapan. Lalu dilanjutkan ada pengakuan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian dilanjutkan pengakuan itu sampai ayat 24. Kembali ada pengakuan. Di sana berulang-ulang pengharapan di ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Itu pengharapan. Dan dilanjutkan dengan pengakuan dalam ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diulangi lagi pengharapan dalam ayat 27. Tuhan Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Dan diteruskan dengan pengakuan ayat 28. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Itu mengaku. Lalu dalam ayat terakhir ada ajakan dan ada di sana juga pengakuan. Ajakan itu menyebutkan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi ada ajakan dengan menyinggung bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu pola yang dapat kita lihat Ibu Bapa. Berpengharapan, mengaku, berpengharapan, mengaku, berpengharapan, mengaku, dan mengajak orang untuk mengaku dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Maka di Minggu Palmarum ini yang mau dibukakan, Ibu Bapak sudah tahu Palmarum. Kalau dalam bahasa Batak disebut Minggu Mare-Mare. Minggu penyambutan akan kehadiran Tuhan. Kalau bagi orang Batak menyambut Tuhan dengan perangkat mare-mare atau daun palma pada saat menjelang hari Natal. Di gereja dipasang mare-mare atau daun palem yang masih muda. Dan selanjutnya menurut nas ini dan sesuai dengan epistel tadi, menyambut Tuhan memasuki Yerusalem dengan perangkat daun palem atau mare-mare sambil berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Minggu ini, Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare, kita mengingat menyambut kehadiran Yesus memasuki satu kota yang disebut Yerusalem, pusat kehadiran Allah dan pusat pemerintahan Daud. Bukti bahwa Yesus yang telah hadir di bumi ini, Dia adalah Mesias, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat, dan layaklah manusia menyambutnya. Sekalipun pada awalnya mereka hanya berpikir Dia Raja dunia yang mampu dan turut mengalahkan raja-raja lain, pemerintahan bangsa-bangsa, tetapi berbeda. Kerajaannya bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan kekal yang mengayomi seluruh ciptaan, baik bumi maupun sorga. Dan ini yang menimbulkan kekecewaan bagi sebagian orang,
Dan kemudian akan kita rayakan, kita kenang di minggu ini secara khusus dalam Jumat Agung. Ketika mereka melihat raja yang diagung-agungkan, itu bukan raja seperti yang mereka harapkan. Maka mulut yang sama yang mengagungkan pada awalnya ketika memasuki Yerusalem bagi Yesus, dari mulut yang sama ibu bapak sekali lagi muncul perkataan, salibkan dia. Salibkan dia. Ini satu gambaran bagi hidup kita manusia. Bukan tidak mungkin sekarang saya mengaku Yesus. Saya percaya dengan sungguh-sungguh bagi dia. Tuhan dan Allah Raja bagiku dan Juru Selamat. Tetapi nanti 1 jam lagi, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, saya mengatakan salibkan dia. Supaya kita jangan jatuh dalam keadaan seperti itu. Maka kita perlu memahami makna kehadirannya seperti yang dibuka dalam nats ini. Yang pertama, pintu gerbang kebenaran. Nats ini dibuka dengan perkataan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Ini nyanyian pemazmur. Apa itu pintu gerbang kebenaran? Berbicara tentang pintu gerbang berarti berbicara tentang suatu tempat memasuki suatu keadaan yang lebih luas. Misalnya gerbang memasuki suatu perkotaan, gerbang memasuki suatu istana, dan gerbang itu adalah jalan menuju wilayah tersebut. Kalau disebut pintu gerbang kebenaran, berarti jalan menuju kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat. Kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Kebenaran adalah sesuatu yang utuh. Kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan keadaannya. Dunia dan manusia serta perilakunya memang merindukan kebenaran. Tapi ibu bapak saudara-saudara, perilaku manusia tidak menjadi acuan kebenaran. Jadi berbicara tentang kebenaran di dalam Alkitab adalah berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang firman Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Berbicara tentang penyertaan Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau disebut, bukalah aku pintu gerbang kebenaran, berarti pemazmur membuka diri untuk menerima Tuhan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan baginya. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Ini menjadi bagian hidup kita. Kita diajak dalam minggu mare-mare, minggu Falma ini membuka diri. Ibu bapak, mari buka. Saya juga harus ikut. Bahwa Tuhan yang mencipta bumi, mencipta saya, mencipta ibu bapak, saudara-saudara, memberikan waktu bagi kita. Dialah kebenaran itu. Hasitongan naso tarhutur. Hasitongan naso tarubah agi ICP. Itulah Tuhan. Itulah firman kekal. Itulah penyertaan Roh Kudus. Maka ketika Yesus menjadi manusia, itu adalah kebenaran. Hasitongan yang tidak boleh digugat, yang tidak dapat dipungkiri, yang tidak dapat diragukan kalau mau hidup. Hanya orang yang tidak mau hidup yang meragukan kebenaran Tuhan di dalam Yesus. Maka pemazmur mengatakan bahwa orang-orang benar akan masuk lewat pintu gerbang Tuhan. Lewat pemahaman firman-Nya,
lewat pemahaman kasih-Nya, lewat pemahaman akan pengorbanannya, lewat pemahaman akan hidup yang diberikan bagi saya, bagi ibu, saudara-saudara. Lalu yang kedua disebut batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu nabi nolokon yak kapad de bagasi, gabe batu parsuhi. Artinya apa? Batu yang tidak berguna lagi, yang sudah dibongkar, yang sudah dibuang, tetapi menjadi batu pondasi, batu acuan, batu penjuru maksudnya adalah batu yang diletakkan sebagai pondasi dan menjadi pengikat batu-batu yang lain untuk kokohnya suatu bangunan. Itu batu penjuru, batu parsuhi. Yesus yang dibuang, Yesus yang tidak dianggap, Yesus yang dihina oleh para ahli bangunan kerohanian, Farisi, Sadusi, ahli Taurat, adalah batu penjuru. Di atasnya lah dibangun cinta kasih dan hidup jemaat Tuhan. Dihina, dicerca, tidak dianggap. Itu gambaran Via Dolorosa, jalan menuju sengsara. Yesus yang datang ke bumi menjadi manusia diperlakukan seperti batu, bongkaran, batu yang tidak berguna, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ternyata dia adalah batu penjuru, batu parsuhi yang mengokohkan suatu bangunan. Apa yang mau kita lihat dari perkataan ini, ibu bapak, saudara-saudara? Jikalau Yesus yang pernah diperlakukan seperti bukan apa-apa, tapi di dalam kuasa Tuhan, Dia adalah penentu kehidupan di bumi dan penentu kehidupan kekal. Maka bagi kita apa? Yang percaya kepada Tuhan, coba direnungkan ibu bapak. Pernahkah ibu bapak merasa dicampakkan? Pernah. Pernahkah ibu bapak merasa diasingkan? Pernah. Pernahkah ibu bapak merasa tidak dipedulikan oleh orang-orang yang seharusnya mempedulikanmu? Pernah. Pernahkah kamu tidak dianggap? Pernah. Tapi sekalipun kamu tidak dianggap oleh dunia, sekalipun ibu bapak tidak dianggap oleh siapapun, jikalau percaya kepada Yesus, hidupmu akan berarti. Itu perlu dicamkan. Jikalau hidupmu pernah dicampakkan, jikalau hidupmu pernah dihina, dibuang, dianggap tidak apa-apa, tapi di dalam penerimaan Tuhan, ingat, hidupmu bermakna. Itu yang mau kita pegang dari situ. Yesus yang tidak dianggap, ternyata Dia adalah Tuhan penentu kehidupan. Saya, ibu bapak, pernah merasakan hal yang menyakitkan itu. Tapi kita tidak perlu putus asa. Karena setiap pribadi yang hidup di dalam Tuhan, sekalipun pernah jatuh, tidak peduli berapa kali jatuh, tapi yang pasti, sebanyak kita jatuh, sebanyak itu pula kita harus berusaha untuk berdiri tegak. Kamu tertunduk karena lemah? Kamu tertunduk karena kamu janda?
Kamu tertunduk karena kamu anak yatim piatu. Ibu bapak tertunduk karena tidak dihargai di tempat kerja. Ibu bapak tertunduk karena didiskreditkan dalam kehidupan. Ibu bapak tertunduk karena tidak dihargai di keluarga. Ingat, orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi bersinar. Lihat Daud, tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri ketika memilih menjadi raja. Justru dia yang harus dipanggil dari padang belantara. Lihat Yusuf, ketika dia dijual oleh abang-abangnya, tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap, tapi dia menjadi penentu kehidupan bagi orang Mesir dan bagi orang Kanaan dan bagi keluarganya. Ini soal waktu. Maukah ibu bapak diproses? Maukah kita menjalani proses itu? Orang yang sering tidak dianggap akan dibangun menjadi pribadi yang mampu menghargai siapapun. Itu orang yang sering tidak diakui secara positif membangun dirinya menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Orang yang sering dicampakkan menjadi pribadi yang mau merangkul. Jadi jangan berputus asa ibu bapak saudara-saudara. Jikalau kita tidak dianggap, jikalau kita tidak diakui, karena di dalam Tuhan hatimu, hidupmu, semangatmu akan terbangun dan mampu menempuh perjalanan yang sangat sulit itu. Dengan satu catatan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan seperti pemazmur ini. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itu yang diharapkan dari nats ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir dari nats ini disebutkan seperti topik, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini menggambarkan suara gegap gempita pada masa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Sekalipun dia kelak akan disalibkan, karena memang dia mau berkorban atas kasihnya bagi saudara-saudara dan bagi saya, bagi seluruh umat manusia. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Coba kita tanya, apa betul ini? Apa betul? Kalau bagi kita sekarang aplikasinya apa? Pasti beda orang yang suka berdoa, yang tulus hatinya, yang selalu hadir di punggungan, hadir di keluarga, hadir di suasana dengan mengenal Tuhan dibanding orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Coba kalau para lado Amang Inang datang ke punggungan. Awalnya orang tidak tahu bahwa Amang Inang Sintua. Tapi akhirnya dikatakan, oh itu Sintua. Pasti Amang Inang. Atau seperti kemarin ketika pertandingan badminton HKBP Tangerang Kota, saya ikut di sana dan saya memakai kaos yang dibelikan oleh kaum bapak yang bertanding dengan logo badminton. Sekalipun saya minta di belakang supaya ditulis cadangan, kira-kira begitu ya. Tapi mereka nggak mau. Tolong dituliskan di belakang cadangan, saya bilang.
Tapi karena tidak ditulis kata cadangan itu, saya tidak ikut main, hanya mendukung. Kira-kira begitu. Begitu tiba di sana, Amang dari mana? Tangerang Kota. Mendengar Tangerang Kota, mereka sudah, wow. Berarti Tangerang Kota itu dianggap. Kalau sudah dianggap, mari pertahankan dengan kebaikan. Itu. Wow. Amang ikut main? Ikut sebagai pendukung tim sorak, saya bilang. Kok tim sorak? Iya, Amang saya hanya berdua, saya bilang. Lalu sejenak saya dipandang. Amang pendeta ya? Iya. Apa yang terjadi di situ ketika mereka tahu bahwa saya pendeta? Amang aja yang buka doa pertandingan ini. Coba bayangkan. Amang saja yang memberi pukulan pertama. Padahal itu kan tanggung jawabnya senior-senior saya kan. Coba bayangkan, saya berdoa, saya memukul bola. Apakah itu bukan luar biasa? Artinya kita diberi kesempatan itu. Sekalipun memang saya juga berdoa pembukaan, memukul bola, doa makan. Cuman bagian saya makanan tidak ada. Saya bicara sama Amang yang datang dari Tangerang Kota, bagaimana ini? Oh, ada Amang ini kita beli. Untung para bapak-bapak Amang yang dari Tangerang Kota ini baik-baik. Mereka membeli makanan khusus untuk pendetanya yang jelek ini, yang kerjanya hanya berdoa dan memukul bola. Coba bayangkan. Itu karena datang dalam nama Tuhan. Bukan membangga-banggakan diri. Tapi barang siapa tahu ibu bapa, Punguanina kami, Punguanina Maria, Punguanina Hana, Punguan Ina Jumat, Punguanina apa lagi nang? Oh, lansia, Amang ini aktif lansia, Inang ini aktif. Oh, orang pasti berbeda menyambutnya. Itu maksudnya. Orang yang selalu berjalan dengan Tuhan dan penuh percaya pasti beda. Coba bagaimana saya berkhotbah hari ini kalau bukan bersama Tuhan? Tiba-tiba saya muncul di mimbar ini berkhotbah untuk ibu bapak. Siapa ini? Tapi karena membawa firman Tuhan, maka kita mendengarkannya. Maka sekali lagi ibu bapak, jangan ragu berpegang kepada firman Tuhan. Jangan ragu menjadi bagian pelayanan Tuhan. Jangan ragu. Entah itu sintua, entah itu song leader, entah itu pengatur suara, entah itu di kepanitiaan. Lakukanlah. Maka pernyataan ini terjadi dalam hidup ibu bapak, saudara-saudara. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah sekolah minggu yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah praremaja yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah pemuda yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah lansia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah para pelayan Cintua Parhalado yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah song leader dan pemain musik yang datang dalam nama Tuhan. Itu. Inilah yang harus kita pegang. Dan itu menjadi sukacita bagi kita di Minggu Palmarum ini. Sekali lagi ibu bapak, mari kita berpegang kepada kebenaran Tuhan, yaitu firman dan keberadaan Tuhan. Mari kita bangkit sekalipun pernah tidak dianggap seperti batu-batu yang dibuang itu. Karena dirimu, hatimu, hidupmu, keluargamu, anak cucumu berharga di mata Tuhan. Amin.